Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Zuliana Febrianti. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah ketatanegaraan periode 11 Maret 1966 sampai dengan Reformasi 1998. Perkembangan sistem ketatanegaraan modern saat ini tidak terlepas dari perkembangan masyarakat dalam upaya menuju masyarakat yang semakin demokratis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ketatanegaraan adalah tata negara mengenai seperangkap prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintahan, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi peraturan suatu negara. Yang dimana sejarah mencatat bangsa Indonesia sudah mengalami beberapa periode pemerintahan setelah kemerdekaan sampai saat ini. Periode pemerintahan itu dibagi menjadi 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Presentasi pada PowerPoint ini akan lebih mengarah kepada Orde Baru periode 11 Maret 1966 sampai dengan 1998. Pada saat Orde Baru atau pada saat lahirnya masa pemerintahan Orde Baru, yang dimana muncul setelah dikeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 hingga 1998, yang dimana berisi tentang makna Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam mengawal jalannya pemerintahan pasca peristiwa G30S. Pada saat itu pula, Soeharto diangkat sebagai presiden menggantikan Soekarno. Pada masa Orde Baru ini menganut sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk pemerintahan yakni republik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia. Masa Orde Baru pemerintahan menekankan pada stabilitas nasional dalam program politiknya dan rehabilitasi ekonomi serta kepribadian dan dalam bidang sosial budaya. Pada era ini, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Yang dimana hasil kebijakan ekonomi terlihat, inflasi menurun dan mata uang nasional pun stabil. Meski mengalami perkembangan, namun kekuasaan dipegang penuh oleh presiden. Salah satu penyebab runtuhnya era Orde Baru adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun itu, kondisi ekonomi Indonesia pun memburuk. Ini juga bisa melanda negara-negara lain. Kondisi ini membuat KKN tinggi dan kemiskinan pun meningkat. Terjadi pertimbangan yang mencolok, akhirnya tumbuh gerakan berdemokrasi untuk menuntut perbaikan ekonomi dan reformasi yang total. Era Orde Baru ini berakhir pada bulan Juli 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, kemudian muncul era reformasi. Masa reformasi atau masa transisi ini terbuka peluang untuk menata kehidupan berdemokrasi. Masa ini dimulai dari kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden yang menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Pada masa ini, B.J. Habibie membuat reformasi besar-besaran di sistem pemerintahan. Sistem yang dijalankan itu lebih terbuka dan demokrasi pun lebih ditonjolkan. Di masa ini, partai politik independen tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer. Bahkan adanya proses pemilihan secara langsung, baik itu presiden dan wakil presiden, kepala daerah, hingga anggota DPR. Pemilihan pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004. Demokrasi pada masa ini telah berkembang dengan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik nasional. Dengan demikian materi yang dapat saya sampaikan, saya Rizka Zuliana Febrianti. Mohon pamit untuk mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan, perkataan atau perbuatan dalam video ini yang dapat saya sampaikan saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.